Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zeni Widyastuti. Di sini saya akan mempresentasikan Project Design and AI Startup yang akan saya beri nama Yura Surat. Rancangan startup berbasis AI ini berangkat dari permasalahan sehari-hari di mana mahasiswa dalam mengurus surat keterangan aktif yang eh, rata-rata memakan waktu cukup lama, yaitu 2 sampai 3 hari. Sementara surat itu memiliki urgensi seperti digunakan untuk memenuhi administrasi dalam syarat untuk mendapatkan beasiswa atau tunjangan dari orang tua yang PNS. Nyurat surat ini kami klaim lebih cepat karena yang biasanya dilakukan dalam hitungan hari bisa terbit dalam hitungan menit. Nah, startup nyurat surat ini juga lebih akurat karena datanya ditarik langsung dan divalidasi secara otomatis oleh AI. Untuk prosesnya atau bagaimana AI bekerja dalam nyurat surat ini akan saya sampaikan selanjutnya. Nah, namun nyurat surat ini juga tetap memegang prinsip meskipun surat sudah berbasis AI, namun ada kendali dari manusia karena surat itu nanti akan diverifikasi kebenarannya oleh pejabat yang berwenang. Nah, bagaimana target market dalam yang digunakan oleh nyurat surat ini? Nyurat surat menggunakan pendekatan bisnis to bisnis, yaitu pelanggan yang berlangganan adalah institusi kampus. Nah, sementara mahasiswa dan staf akademik lainnya itu hanya berperan sebagai end user atau pengguna akhir yang menikmati layanan dari nyurat surat ini. Potensi pasar ini cukup menjanjikan karena perguruan tinggi yang menaungi ribuan mahasiswa itu tentu membutuhkan layanan surat menyurat secara berkala, lebih cepat, lebih efisien, sehingga AI yang digunakan menyurat surat ini sangat relevan di institusi pendidikan. Nah, untuk masalah pelanggan itu sendiri, yang pertama yaitu dari sisi beban kerja administratif, rata-rata staf akademik itu menanggung pekerjaan yang berulang-ulang. Dengan konsep yang sama atau pekerjaan yang sama dilakukan terus-menerus, itu tentu sangat menyita waktu dan tidak efisien. Untuk selanjutnya yaitu masalah proses penerbitan itu sendiri yang memakan waktu itu 2 sampai 3 hari kerja. Dan yang terakhir masalahnya yaitu kadang pekerjaan dari penerbitan surat keterangan aktif ini tertunda karena rata-rata harus memerlukan tanda tangan secara manual, sedangkan pejabat berwenang yang ditunjuk untuk menandatangani surat itu sendiri sedang tidak berada di tempat. Nah, nyurat surat ini menjawab dari permasalahan tersebut, yaitu untuk yang pertama, nyurat surat itu ini mengintegrasikan otomatisasi proses yang digunakan untuk kecepatan dengan AI atau kecerdasan buatan untuk menyusun tata bahasa. Jadi cara kerjanya, Gemini API itu menyusun redaksi surat berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baku dan formal. Semisal mahasiswa mengisi dengan tulisan besar kecil yang tidak pas atau tata bahasa yang tidak baku, maka Gemini API AI ini akan secara otomatis memperbaiki atau membuat kalimatnya itu sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Nah, untuk alur kerjanya, yang pertama yaitu mahasiswa mengisi formulir melalui Google Form yang telah disediakan oleh kampus. Kemudian, data yang tersimpan otomatis dari Google Form tadi itu akan berada di spreadsheet. Nah, untuk selanjutnya, AppScript dari Google ini akan membaca data mahasiswa tersebut. Untuk
AppScript itu tadi mengambil template dari Google Drive. Jadi template yang sudah disediakan, semisal ada beberapa template, surat keterangan aktif mahasiswa, surat keterangan aktif bekerja, atau surat keterangan cuti. Nah, nanti AppScript ini akan menyesuaikan. Nah, untuk tahapan yang kelima, yaitu Gemini API ini merapikan kalimat formal seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi, jika ada kalimat atau kaidah tata bahasa yang kurang pas atau penulisan dari kalimat itu menggunakan huruf besar dan kecil yang kurang tepat, maka Gemini API itu akan merapikan dari kalimat tersebut. Nah, untuk yang keenam tahapannya yaitu surat itu yang sudah jadi, kemudian dirakit atau disesuaikan dengan secara lengkap, lalu dikonversi ke dalam bentuk format PDF. Nah, di sini tahap ketujuh yaitu adanya verifikasi admin. Jadi, meskipun sudah diotomatisasi oleh AI, namun ada keterlibatan manusia dalam memeriksa data keaktifan. Jadi, tidak mungkin adanya kesalahan yang diterbitkan dari surat keterangan aktif tersebut. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu surat yang bertanda tangan elektronik dari surat keterangan aktif yang telah terbit tadi akan dikirimkan via email mahasiswa yang didaftarkan dalam Google Form tadi. Nah, ini untuk teknologi di balik nyurat surat ini, yaitu teknologi dasarnya ada di Gemini API dari Google, yang tadi sudah saya sampaikan, menyusun redaksi secara otomatis dalam bahasa baku sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran. Nah, untuk teknologi yang selanjutnya, dua teknologi yang digunakan oleh nyurat surat yaitu NLP atau Natural Language Processing yang digunakan untuk menyusun redaksi surat secara resmi dan otomatis dalam bahasa formal dan baku. Nah, untuk machine learning sendiri itu mengenali jenis keperluan surat dari data yang masuk. Nah, lalu dipilih secara otomatis template yang paling sesuai dengan tujuan surat atau yang dikehendakinya. Nah, sumber pendapatan atau pengeluaran dari nyurat surat ini yang pertama yaitu revenue stream atau sumber pendapatannya itu berasal dari langganan B2B kampus dengan model software as a service atau SaaS dengan membayar biaya langganan tahunan untuk memperoleh hak penggunaan sistem. Nah, untuk pendapatan yang kedua yaitu semisal kampus menghendaki fitur premium seperti integrasi tanda tangan digital dan legalisir online. Untuk pengeluaran atau cost ini kami bagi menjadi 3 komponen, yaitu biaya penyimpanan dan pemrosesan data. Untuk langganan kuota API AI dari Gemini, agar sistem itu terus-menerus bisa beroperasi tanpa hambatan. Karena rata-rata jika Gemini-nya itu atau AI-nya tidak pro, akan adanya limit atau hambatan untuk tidak dapat memproses surat. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu pengembangan dan pemeliharaan untuk memperbaiki sistem secara berkala agar lebih stabil dan andal. Dan komponen yang ketiga yaitu biaya perlindungan data dan koneksi untuk penerapan enkripsi sertifikat keamanan sebagai perlindungan dari pasar. Nah, asumsi biaya yang dikeluarkan untuk nyurat surat ini adalah sebagai berikut. Nah, tarifnya itu dasarnya adalah biaya langganan Gemini API dengan model flashlight. Jika saja surat yang diterbitkan oleh kampus itu rata-rata 1.500, sedangkan biaya tokennya itu sangat murah, yang hanya mencapai 0,00047 dolar, itu hanya memerlukan 12.690 rupiah saja.
Jadi sangat-sangat murah. Sedangkan jika dihitung secara operasional bulanannya, Gemini API dari 1.500 surat yang diterbitkan dengan Rp13.000 saja, ditambahkan server and cloud dengan hosting dan database itu mencapai 300.000, sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan oleh developer itu kami rank 1.500.000. Memang cukup murah, tapi biaya ini karena ditanggung oleh banyak kampus, jadi tidak terlalu mahal. Nah, untuk biaya selanjutnya yaitu keamanan, sertifikat SSL, inskripsi, dan backup itu kami hitung 200.000. Jika di total, biaya per kampus yang harus dikeluarkan itu Rp2.013.000. Sedangkan untuk pendapatan, nah semisal ada langganan bulanan, pemasukan yang dihitung itu 3 juta lah, katakanlah 3 juta sampai 5 juta. Sedangkan pengeluarannya tadi hanya 2 juta. Kalau dihitung 3 juta, nah laba kotornya adalah 1 juta per bulan per kampus. Nah, semakin banyak kampus yang bekerja sama, maka akan semakin banyak pula keuntungannya. Nah, jadi disinilah keunggulan dari bisnis model SaaS tadi, yaitu sistem dibangun sekali, tapi keuntungannya bisa terus-menerus karena sistemnya sama. Nah, meskipun begitu, tentu saja sistem tidak terlepas dari adanya resiko dalam penggunaan AI. Nah, untuk resiko yang pertama yaitu terkait dengan keamanan data. Ya, data pribadi mahasiswa seperti NIM, identitas, email itu harus dilindungi dari kebocoran. Sedangkan untuk yang kedua, risikonya yaitu AI itu bisa saja menarik status, misalnya cuti dianggap aktif. Nah, di sini keterlibatan manusia untuk verifikasi ini sangat diperlukan. Jadi, sistem ini tetap menawarkan keunggulan meskipun ditarik secara otomatis, tapi tetap menggunakan keterlibatan manusia. Nah, untuk yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi. Nah, jika saja sistem mati, itu layanan bisa terganggu karena sudah terbiasa menggunakan teknologi yang secara otomatis. Nah, untuk etika penggunaan AI, itu yang pertama itu mahasiswa berhak tahu. Jadi memang transparan, datanya itu digunakan untuk apa. Nah, untuk etika yang kedua, harus adanya kepatuhan perlindungan data pribadi atau UU PDB terkait dengan privasi data yang digunakan. Untuk yang ketiga yaitu pengawasan manusia berada pada tanda tangan terakhir atau validasi oleh pejabat yang berwenang. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika banyak salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada baiknya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.